Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di yaumil kiamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau, dan mudah-mudahan majelis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daima
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimi. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 49. Karahatul mauti, membenci kematian. Kemarin sudah tapi belum direkam, jadi diulang. Jadi sedikit diulang sedikit. Karahatul mauti, membenci kematian. Wa amma karahatul mauti fa amrun tabi'iyyun. Adapun membenci kematian adalah sesuatu yang alami. La yakadul insanu yanfaku anhu. Hampir-hampir setiap manusia tidak terlepas darinya. Hampir-hampir setiap manusia pasti merasakan benci kepada kematian. Dzalika li'annal mauta mu'allimun fi nafsihi. Yang demikian itu karena kematian adalah menyakitkan dirinya sendiri. Jadi kematian itu sangat sakit sehingga hampir semua manusia itu membenci atau tidak suka terhadap kematian. Wa mufarriqun bainal insani wa baina mahbubatihi. Dan karena kematian itu memisahkan antara manusia dan antara yang dicintainya. Jadi kalau sudah mati, dia cinta kepada seseorang, orang itu ditinggal. Dia cinta kepada harta benda itu ditinggal. Dia cinta kepada jabatannya, kalau sudah mati, jabatan itu akan ditinggal, hadirin sekalian. Wa ma'lufatihi min dunyahu, dan kesukaannya berupa kenikmatan dunianya. Jadi kenikmatan dunianya yang dia sukai juga akan ditinggalkan, hadirin sekalian. Bagi seorang yang beriman, kita menyadari bahwa kematian adalah bukan akhir segalanya, tapi perpindahan alam, hadirin sekalian. Jadi dari alam dunia ke alam kubur, atau disebut dengan alam barzah. Alam kubur itu disebut dengan alam barzah karena barzah itu artinya penantian. Karena di alam kubur seseorang akan menanti hari kiamat dan akan menanti persidangan dan akan menanti alam akhirat, hadirin sekalian. Sehingga alam kubur disebut dengan alam barzah. Sebelum kita lahir ke dunia, hadirin sekalian, kita sudah memasuki alam kandungan ibu, hadirin sekalian. Sebelum dari alam kandungan ibu, kita sudah berada di dalam alam ruh. Jadi sudah ada beberapa alam yang kita alami. Alam ruh, hadirin sekalian. Ketika di alam ruh, manusia semua dikumpulkan jadi satu, saking banyaknya. Lalu malaikat berkata, ini kalau semuanya di bumi gak cukup ya Allah, aku ciptakan kematian, maka akan cukup bumi ini untuk manusia. Kalau diciptakan kematian, maka hidup di dunia gak enak ya Allah, karena akhirnya akan mati. Aku ciptakan kesenangan dunia, yaitu tulul amal, sehingga manusia senang dunia, sehingga tetap menikmati dunia. Waktu berada di alam ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, wahai para manusia? Mereka menjawab, bala, ya, engkau adalah Tuhanku. Jadi kita pernah mengakui bahwa Allah ini adalah Tuhan, hadirin sekalian. Lalu kemudian dari alam ruh ke alam kandungan. Dari alam kandungan barulah lahir ke dunia ini, hadirin sekalian. Lalu dari alam dunia ke alam kubur, dari alam kubur atau alam barzah ke akhirat, hadirin sekalian. Jadi kematian adalah perpindahan dari alam dunia ke alam kubur atau alam barzah, hadirin sekalian. Alam akhirat nasibnya ditentukan oleh amal di dunia ini, hadirin sekalian. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, sebesar benda yang sangat kecil, yarah, dia akan melihat balasannya. Dan kebalikannya, barang siapa yang mengerjakan keburukan walaupun sekecil apapun, yaroh, dia akan mendapatkan balasannya, hadirin sekalian. Jadi nasib kita di akhirat ditentukan soleh tidaknya kita di dunia ini, hadirin sekalian. Kita banyak beramal soleh, kita banyak bertakwa kepada Allah, kita jauhi kemaksiatan, itu adalah menentukan nasib kita insya Allah di surganya Allah. Tapi kalau kita bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar, dan kita tidak taubat, dan kita mendukung terhadap kemungkaran, mendukung terhadap kezaliman, maka kita akan menentukan nasibnya, kita akan berada di dalam nerakanya Allah, hadirin sekalian. Ternyata hadirin sekalian, tidak semua orang takut neraka. Ada yang nggak takut neraka, hadirin sekalian. Yaitu sudah viral, hadirin sekalian. Nah, ternyata itu berarti hatinya sudah hitam dan membeku, hadirin sekalian. Sampai diceritakan neraka dia nantang, nggak takut sama neraka. Di neraka ketemu artis-artis dunia, bisa bikin konser di sana. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Nah, itu sudah sangat sulit untuk diperbaiki orang yang seperti itu, hadirin sekalian. Maka hendaklah kita menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Walamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba liqa Allahi ahabballahu liqa'ah. Barang siapa yang cinta bertemu Allah, maka Allah cinta bertemu orang tersebut. Cinta bertemu Allah, pintu bertemu dengan Allah adalah kematian. Orang yang cinta kepada bertemu dengan Allah, dia cinta kepada kematian, maka Allah akan cinta bertemu dengan orang tersebut. Orang yang dicintai oleh Allah bertemu pasti diberi kenikmatan, hadirin sekalian. Wa man kariha liqa Allahi, barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, karihallahu liqa'ah, maka Allah benci bertemu dengan orang tersebut. Benci bertemu dengan Allah maksudnya membenci kematian karena dia berlumur dosa. Kalau Allah benci kepada orang tersebut untuk bertemu, pasti orang tersebut akan mendapatkan kesengsaraan, hadirin sekalian. Maka mau tidak mau, sebaiknya orang mukmin itu cinta kepada kematian. Kita akan cinta kepada kematian kalau kita mempersiapkan diri, hadirin sekalian. Mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh, hadirin sekalian. Mempersiapkan diri salah satunya yaitu dengan mendukung orang yang berbuat kebaikan, orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, hadirin sekalian. Amal-amal kita itu sangat kecil. Sholat jarang khusyuk, kemudian baca Quran jarang direnungkan, sedekah jarang ikhlas. Amal-amal kita ini kalau diperiksa, hadirin sekalian, maka dalam posisi
sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada harapan hadirin sekalian. Almar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan bersama yang dicintainya pada hari kiamat nanti hadirin sekalian. Kalau kita cinta kepada ulama, kalau kita cinta kepada habaib, kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan bersama Rasulullah, bersama habaib, bersama para ulama di hari kiamat nanti hadirin sekalian. Kalau kita bersama Rasulullah, bersama ulama, insya Allah kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini beruntung hadirin sekalian. Beruntung sudah dalam posisi barisan Habib Rizik Syihab hadirin sekalian. Kita beruntung. Bisa jadi amal-amal kita banyak yang kurang diterima oleh Allah karena ketidakikhlasan kita, karena banyak kekurangan-kekurangan kita. Tetapi kalau kita berada di dalam barisan kebenaran, barisan cinta kepada Allah, barisan kepada habaib, kita bisa dimasukkan surganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat rombongan Habib Rizik Syihab hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Manusia itu digiring masuk ke dalam surga rombongan-rombongan hadirin sekalian. Begitu juga orang yang masuk neraka, itu rombongan-rombongan hadirin sekalian. Para penguasa zalim, rombongannya Fir'aun hadirin sekalian. Para orang kaya yang kikir, yang pelit, tidak zakat, infak maupun sedekah, rombongannya Qarun hadirin sekalian. Para menteri yang penjilat, pejabat yang penjilat, rombongannya Haman hadirin sekalian. Dan seterusnya banyak rombongan-rombongan hadirin sekalian. Nah, insya Allah dengan kita berada di barisan yang tepat, barisan yang benar, kita mohon dimasukkan surganya Allah bersama Rasulullah, bersama beliau hadirin sekalian. Qalat lahu Aisyatu radhiyallahu anha. Aisyah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulluna nakrahul maut." Kita semua ini benci kepada kematian ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innal mu'mina idza hadarahul mautu busyira birahmatillahi." Sesungguhnya orang beriman itu ketika hadir kematian kepadanya, maka diberi kabar gembira dengan rahmat Allah. Fa ahabba liqa Allahi, maka ia cinta bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah cinta bertemu dengan orang tersebut hadirin sekalian. Orang yang mau meninggal dunia itu diperlihatkan surga hadirin sekalian sesaat sebelum meninggal dunia, sehingga dia gembira karena akan masuk surganya, dan dia gembira itu mengalahkan rasa sakit kematian hadirin sekalian, sehingga orang beriman pasti pada akhir hayatnya dia mencintai kematian hadirin sekalian. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir itu idza hadarahul mautu, tatkala kematian hadir kepadanya, busyira bi'azabillah, maka akan diberi kabar tentang siksa Allah. Fakarihalika Allahi, maka orang tersebut benci bertemu dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ah, dan Allah benci bertemu dengan orang tersebut hadirin sekalian. Jadi ketika orang kafir itu orang munafik juga, orang musyrik juga, kafir, musyrik, munafik, zalim.
ketika hendak kematian diperlihatkan tempatnya hadirin sekalian. Mau dicabut nyawanya diperlihatkan tempatnya di neraka hadirin sekalian. Maka dia benci kematian dan pada saat itu sudah terlambat hadirin sekalian. Lalu Allah benci kepada orang tersebut, maka ditempatkanlah di neraka. Na'udzubillah min zalik hadirin sekalian. Wa fi wasfil mu'minil mahbubil mazkuri, di dalam mensifati orang mukmin yang dicintai oleh Allah yang disebutkan fi qaulihi alaihi salatu wassalam, di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam anillahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang berbunyi ma taqarrabal mutaqarribun, tidaklah mendekatkan diri orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Fasaqal haditha ila an qala, Rasulullah melanjutkan hadisnya sampai beliau bersabda, wa ma taraddadtu fi syai'in ana fa'iluhu, tidaklah aku bingung terhadap sesuatu yang aku melakukannya. Kata raddudi fi qabdi nafsi abdil mu'mini, seperti bingungnya aku di dalam mencabut nyawa hambaku yang beriman. Yakrahul mauta, yang dia membenci kematian. Wa akrahu masa'ahu, dan aku membenci melakukan perbuatan itu. Wala buddalahu minhu, tetapi itu harus dilakukan. Jadi di dalam hadis ini hadirin sekalian, ternyata ada juga orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, diakui oleh hamba Allah, tapi dia membenci kematian hadirin sekalian. Allah tidak suka mencabut nyawanya, tetapi itu keharusan yang harus dilakukan, maka Allah tetap mencabut nyawa orang tersebut. Jadi kesimpulannya ternyata ada juga orang yang beriman yang membenci kematian, dan keimanannya itu diakui oleh Allah. Jadi karena rasa sakit yang sangat berat, sehingga ada sebagian orang beriman, keimanannya diakui oleh Allah, dia juga benci kepada kematian hadirin sekalian. Fanzur kaifa wasafahu bikarahiyatil mauti ma'a kamali imanihi, maka perhatikanlah bagaimana Allah mensifati dia dengan benci kepada kematian, ma'a kamali imanihi, disertai kesempurnaan imannya, wa uluwi manzilatihi indahu ta'ala, dan tingginya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'lam, ketahuilah, sihhata ma zakarnahu, kebenaran apa yang kami sebutkan ini. Jadi ada orang yang beriman tetapi dia juga benci kematian, karena membenci kematian secara alami itu adalah hal yang wajar hadirin sekalian. Tapi umumnya orang-orang soleh itu cinta dan sangat ingin kematian. Wa fi akhbari Musa alaihi salam, dan di dalam kabar berita tentang Musa, annahu, bahwa Nabi Musa, latoma, pernah menampar, malakal mauti, malaikat maut, hina jaa, ketika dia datang, liyak bidahu, untuk mencabut nyawanya, fa akhraja ainahu, maka keluarlah matanya. Jadi dikabarkan pernah ada riwayat atau cerita bahwa Nabi Musa itu pernah menampar malaikat maut, sehingga malaikat maut itu keluar matanya hadirin sekalian. Itu menunjukkan bahwa Nabi Musa pun nabi yang tidak suka dengan kematian hadirin sekalian. Ya mungkin kita gimana caranya bisa nampar. Ini masalah kenabian hadirin sekalian. Kenabian itu lebih tinggi dari malaikat, dari posisi derajat malaikat. Kalau Allah menghendaki itu bisa hadirin sekalian. Tetapi akhirnya Nabi Musa juga mati juga, meninggal dunia juga hadirin sekalian. Dengan demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap, kematian itu pasti akan terjadi hadirin sekalian. Kalau kematian itu pasti terjadi, maka sebaiknya kita selalu dalam posisi siap, karena kita tidak tahu kapannya hadirin sekalian. Dan posisi yang paling besar nilainya di sisi Allah adalah posisi jihad fisabilillah hadirin sekalian. Jihad memerangi orang kafir di dalam membela agama Allah, itu adalah posisi
kematian yang paling besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu Indonesia ini ke depannya itu bagaimana, itu kita tidak tahu hadirin sekalian. Pemerintah itu dalam posisi lemah, hadirin, lemah dan zalim. Kita bayangkan APBN habis, utangnya numpuk hadirin sekalian. Bayar bunga hutang, dari hutang lagi hadirin sekalian, dan mengoperasikan negara ini udah kehabisan duit dan hutang sudah segunung hadirin sekalian. Begitu kurang lebih hadirin sekalian. Sehingga kita tidak tahu prediksi ke depan hadirin sekalian. Dan terus saja masih menzolimi Habib Rizik hadirin sekalian. Terus dikriminalisasi hadirin sekalian dengan berbagai cara. Urusan-urusan sepele hadirin sekalian, yang orang lain tidak dihukum, dia dihukum, dia dicari terus kesalahannya. Padahal ada hal yang sudah sangat-sangat besar menantang bangsa Indonesia, khususnya Panglima TNI hadirin sekalian, yaitu kemerdekaan Papua Barat hadirin sekalian. Itu Papua sudah proklamasi mau merdeka dan sudah bilang merdeka hadirin sekalian. TNI tidak dikerahkan ke situ hadirin sekalian. Nah, inilah kondisi ruwetnya negara kita. Kita kalau mikirin negara ruwet hadirin sekalian. Makanya nggak usah dipikir. Mikir kita adalah yang penting besok bisa makan, yang penting anak-anak sekolah, beras banyak. Udah, yang penting saatnya jihad, siap jihad. Udah gitu aja hadirin sekalian. Sebab mau nggak mau kematian pasti datang. Kita tidur mati, kita siap jihad pun mati hadirin sekalian. Maka kita harus sudah siap kondisi, pokoknya siap aja. Komando turun, siap hadirin sekalian. Komando nggak turun, jangan ngeduluin hadirin sekalian. Ini sudah luar biasa juga pancingannya. Pancingan biar umat Islam anarkis, biar umat Islam berbuat merusak hadirin sekalian. Itu pancingan-pancingan dari rezim demikian luar biasa hadirin sekalian. Umat Islam itu sudah kesabarannya sudah luar biasa hadirin sekalian. Kalau umat Islam Indonesia nggak sabar, itu udah kayak Suriah hadirin sekalian, udah kayak Timur Tengah. Ini kesabaran yang luar biasa. Di antaranya adalah karena Allah masih menganugerahkan para habaib di Indonesia. Habaib itu banyak berjuang di Indonesia hadirin sekalian. Ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tapi rata-rata habaib itu berjuang hadirin sekalian. Mungkin ada 1-2 habaib yang berbeda pendapat. Itu ada 1-2. Tapi nggak usah dipermasalahkan hadirin sekalian. Habaib itu kita harus tetap hormat dan cinta kepada habaib bagaimanapun keadaannya hadirin sekalian. Habaib bisa saja salah, tapi kita tetap cinta dan menasehatinya hadirin sekalian. Jadi habaib itu menurut Kiai Maimun Zubair hadirin sekalian, ulama yang karismatik, insya Allah beliau waliullah hadirin sekalian. Menurut ulama Maimun Zubair, habaib itu ibarat lembaran Al-Quran hadirin sekalian, harus tetap dimuliakan bagaimanapun keadaannya. Al-Quran harus dimuliakan. Begitu juga lembaran Quran yang lepas dari Al-Quran, tetap lembaran itu harus dimuliakan hadirin sekalian. Maka kita tetap menghormati para habaib, para ulama yang istiqomah. Apalagi kita tahu bahwa habaib yaitu Habib Rizik Syihab benar-benar berjuang untuk Indonesia. Berjuangnya bukan buat FPI hadirin sekalian. Kita ini bukan anggota FPI, tapi kita merasa bahwa beliau berjuang buat Indonesia, buat umat Islam hadirin sekalian. Maka kita senantiasa berusaha untuk taat komando hadirin sekalian. Ketika komando datang, insya Allah kita siap hadirin sekalian. Insya Allah kalau kita meninggal dunia, kita akan syahid. Dan syahid itu cita-cita semua orang hadirin sekalian. Cita-cita semua orang adalah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.